Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agni Prasetyaningrum NPM 1810102015 akan mempresentasikan analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang. Latar belakang penelitian. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Berdasarkan pemungutan kewenangannya di Indonesia, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu pajak daerah yaitu pajak bumi dan bangunan yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda Kota Magelang menyebutkan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan dan melampaui target, yaitu pada tahun 2015 dari target 4 miliar 44 juta terrealisasi sebesar 5 miliar 125 juta 582.290. Di tahun 2016 dari target 4 miliar 737 juta 426.000 terrealisasi sebesar 5 miliar 552 juta 476.050. Kemudian di tahun 2017 dari target yang ditetapkan sebesar 5 miliar 600 juta terrealisasi sebesar 6 miliar 436 juta. Di tahun 2019 dari target 5 miliar 700 juta tercapai 6 miliar 223 juta 101.481. Sementara di tahun 2019 realisasi penerimaan PBBP 2 sampai dengan jatuh tempo 30 September 2019 lalu sebesar 6 miliar 463 juta 680.124 dari target 6 miliar. Selanjutnya identifikasi masalah, yaitu kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang. Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan di atas, seiring berkembangnya waktu, semula tanah yang kosong sekarang berdiri bangunan di atasnya, sehingga pemilik bangunan tersebut dikenakan pembayaran pajak atas bumi dan bangunan. Dengan adanya hal tersebut, apakah pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang, dan berapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang? Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang dan seberapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian sejenis. Selain itu, dapat meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja. Dan yang kedua, manfaat praktis dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah Kota Magelang untuk menunjang efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pengelolaan pajak bumi dan bangunan serta pendapatan asli daerah. Selanjutnya kajian pustaka. Yang pertama pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Selain itu, di Indonesia pajak memiliki posisi yang paling penting. Selain untuk membiayai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, pajak merupakan penopang terbesar APBN di negara Indonesia. Jenis-jenis pajak. Berdasarkan sifat, hanya ada dua golongan pajak, pajak langsung dan pajak tidak langsung.
Pajak langsung adalah pajak secara berkala kepada wajib pajak dengan berlandaskan surat ketetapan pajak. Dalam surat tersebut tertera nominal pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang diberikan apabila wajib pajak melakukan aktivitas tertentu. Jadi, pajak tidak langsung dapat dikenakan hanya jika ada aktivitas tertentu yang menyebabkannya harus membayar pajak. Contohnya adalah pajak penjualan barang mewah. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP, yang merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Dalam hal ini, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Setiap tahun biasanya Menteri Keuangan dengan mendengarkan pertimbangan bupati atau wali kota menetapkan NJOP. Yang ketiga adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sumber-sumber PAD, yang pertama pajak daerah. Sumber pertama dari PAD adalah pajak daerah. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, retribusi daerah. Sumber kedua untuk PAD berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang ketiga, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Selanjutnya, pada sumber PAD ada pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD tersebut yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya. Dan yang keempat adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Terakhir ada lain-lain PAD yang sah. Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Adapun menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, data dan sumber data. Menggunakan data kuantitatif. Pendekatan ini dasarnya menekankan analisisnya pada data-data angka yang diolah dengan metode statistika. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungannya antar yang diteliti. Yang kedua, BPS dan Dispenda. Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil adalah Kota Magelang secara keseluruhan. Badan Pusat Statistik atau BPS dan Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda sebagai tempat penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data.
Yang pertama, observasi. Pemungutan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan observasi ke tempat penelitian, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Magelang dan Badan Pusat Data Statistik Kota Magelang. Yang kedua, membaca data-data. Penelitian kepustakaan data yang dilakukan melalui membaca data-data, laporan, teori, atau jurnal yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, data sekunder. Data yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data time series periode tahun 2015 sampai dengan 2019. Data yang dipergunakan yaitu data pajak bumi dan bangunan dan data pendapatan asli daerah. Selanjutnya, teknik analisis data, yaitu analisis regresi sederhana. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh terhadap perubahan suatu variabel untuk menguji model tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.